kata Nabi, "Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd." Alhamdulillah, teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di kesempatan ini. Serta tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi kita, junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Ustazah banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini masih semangat belajarnya? Masih. Oke. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menerima pelajaran pada hari ini. Oke. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan tema penting yang akan kita bahas pada hari ini, yakni iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ustazah akan memberikan kalian sebuah pembelajaran yang berjudul akidah akhlak dengan tujuan pembelajaran yakni menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani dan nabi penerimanya. Yang ketiga, menjelaskan isi kitab-kitab Allah bagi manusia. Yang keempat, memberikan contoh sikap beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, coba bayangkan kalau kita hidup tanpa aturan di dunia ini, tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa adanya aturan dari Allah, tanpa adanya kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini, bagaimana caranya kita hidup? Jika kita tidak mempunyai arah, jika kita tidak mempunyai tujuan. Seperti contohnya, jika kalian mau ke Makassar contohnya, pasti kalian di saat menaiki kendaraan itu pasti kalian punya tujuan kan? Ke Makassar punya tujuan. Tapi areanya pasti kalian harus tahu. Kalian pasti harus tahu jalan menuju ke Makassarnya. Jika kalian tidak mengetahui jalan menuju ke Makassarnya, lokasi jalanannya, maka kalian akan tersesat. Begitu pula kita berada di muka bumi ini. Jika pedoman Allah, jika kitab Allah tidak diturunkan di muka bumi ini, maka apalah daya kita hidup di dunia ini tanpa arah, kita akan tersesat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab tersebut. Oke, anak-anak sekalian, adapun pengertian dan iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu di sini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Oke, kita akan sama-sama belajar ya. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi melalui perantara nabi dan rasulnya sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup. Agar kita meyakini bahwa isi kitab tersebut datang dari Allah, bukan buatan manusia. Jadi ini kitab datangnya dari Allah. Seperti dalilnya hadis Rasulullah. Seperti dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Oke, adapun kitab-kitab yang wajib kita imani. Ada 4 kitab yang Allah turunkan yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua,
Yang ketiga, rahmat dan cahaya, an-nur. Yang keempat, sumber hukum dalam kehidupan. Adapun contoh sikap beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Jadi kita sebagai umat manusia harus mengimani, menyikapi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antaranya yang harus kita kerjakan adalah membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, menghormati kitab suci kita. Yang keempat, tidak menghina kitab-kitab sebelumnya. Walaupun kitab kita adalah Al-Quran, bukan Zabur, bukan Taurat, bukan Injil, tapi jangan menghina kitab-kitab sebelumnya. Adapun akibat tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, hidupnya tanpa arah, hidupnya akan tersesat. Dia akan rentan melakukan dosa, tidak mendapatkan petunjuk, dan dia termasuk orang yang kufur. Adapun artinya dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan. Paham? Sampai sini paham anak-anak sekalian? Nah, di sini Ustazah akan selanjutnya kita akan berada pada sesi tanya jawab. Ustazah akan menanyakan kalian apa yang kalian serap dari materi yang Ustazah sampaikan tadi. Yang pertama, sebelumnya kita tanya jawab dulu ya. Di sini ada yang tahu ada berapa kitab-kitab yang wajib kita imani? Angkat tangan. Oke, Saudari Nur Hidayah. Ada 4. Ya, apa itu? Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Masya Allah. Oke, ada yang bisa sebutkan keempat kitab tersebut siapa yang menurunkan? Oke, tidak ada. Oke, Saudari Iris Ramadhani. Taurat diturunkan kepada Nabi Daud, Musa. Oke. Zabur, Nabi Musa, Injil, Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Oke. Taurat diturunkan oleh Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Masya Allah, barakallah. Oke, yang terakhir ada yang bisa jawab bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan? Oke, Saudari Ramadhani. Oke, mengimani kitab-kitab suci Allah, Al-Quran. Oke, untuk hari ini, materi hari ini, Ustazah akan memberikan kalian tugas. Tugas hari ini, kalian harus catat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Buatlah ringkasan satu paragraf tentang pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah dan berikan satu contoh sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam tugas tersebut dikumpulkan hari esok atau kalau Ustazah halangan esoknya, nanti Ustazah informasikannya melalui grup atau dikumpulkan besok pagi. Oke? Oke. Untuk hari ini Ustazah mau absennya Nur Hidayah, Rizky Ramadhani, Ria Amelia Ramadhani, Sheila Konita. Oke. Sekianlah penyampaian materi pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari
Terakhir, mari kita tutup